Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafiqasyah Al-Rashid. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua rangkaian sekaligus, yaitu rangkaian penguat tegangan membalik dan penguat tegangan tak membalik dengan penguatan tinggi. Rangkaian ini biasa kita kenal dengan sebutan rangkaian penguat inverting dan penguat non-inverting. Jadi mungkin video ini akan terasa lebih lama, tapi tidak apa-apa karena biar langsung lebih jelas satu pembahasan. Langsung saja kita masuk ke bentuk rangkaian. Bentuk rangkaian yang akan kita bahas kali ini itu bentuknya seperti apa sih? Nah, bentuknya itu seperti ini. Ini sebelah kiri adalah rangkaian inverting dan di sebelah kanan adalah rangkaian non-inverting. Untuk sekilas kita melihat ini, kita bisa melihat perbedaan yang terjadi di rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting ini. Perbedaan yang pertama, rangkaian inverting itu inputnya masuk ke negatif. Sedangkan rangkaian non-inverting, V-in-nya itu atau inputnya masuk ke positif. Benar kan? Bisa kita lihat secara jelas. Selanjutnya, kalau di inverting itu tidak ada RL sama C. Kalau di non-inverting itu ada RL sama C. Nah, mungkin itu adalah dua perbedaan yang bisa kita lihat secara langsung dari rangkaian inverting dan rangkaian non-inverting. Mungkin agar lebih jelas kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama, kita akan membahas rangkaian inverting terlebih dahulu. Ini adalah tabel pengamatan dari rangkaian inverting. Di tabel ini saya sudah mengisi semuanya. Sebenarnya kita harus mencari R3, gen terukur, sama gen DB. Tapi ini sudah saya isi. Dan sudah saya kasih rumusnya. Untuk mencari R3, rumusnya itu R2 dibagi gain. R2-nya itu 10 dibagi 1, hasilnya itu 10 kilo ohm. Dan di bawahnya itu hasilnya 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, dan di bagian gain 5000 itu hasilnya 1 kilo ohm. Selanjutnya, gain terukur. Di gain terukur itu rumusnya Vout per Vin. Vout per Vin ini itu didapat dari rangkaian. Jadi kita langsung saja aplikasikan ke rangkaian agar penjelasannya lebih jelas. Kenapa kok bisa dapat 0,05? V inputnya juga 0,05. Lah, langsung kita masuk ke rangkaiannya ya. Oh ya, sebelum masuk ke rangkaian, saya menggunakan gain 100, yaitu R1-nya itu 1 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Sudah saya aplikasikan ke dalam rangkaian pendukung kita, yaitu Proteus. Ini ya, ini adalah rangkaian inverting dengan R1 1 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Di sini kita akan mencari V output dan V inputnya. Nah, ini kan V output sama V input itu kan berjalan secara terus-menerus ya. Nih, berjalan, berjalan. Nah, untuk menentukannya, saya mengambil salah satu nilai dari nilai yang berjalan terus ini. Saya mengambil V output-nya itu nilai paling tinggi. Untuk bisa tahunya kita langsung stop-stop saja begini. Kita pause-pause. Kita paskan ke paling tinggi. Nah, ini. Yang paling tinggi itu V output-nya 5,21 volt dan V input-nya itu min 0,05 volt. Kita langsung saja masukkan ke dalam tabel. V output-nya 5,21 volt, benar. V input-nya 0,05 volt. Nah, mungkin ini ada yang bertanya ya, loh kenapa V input-nya kok jadi positif? Padahal di sini kan V input-nya negatif. Nah, itu karena rumus asli dari untuk mencari gain terukur itu adalah min V out dibagi V in. Nah, min dikali min kan nanti hasilnya plus. Nah, untuk mempersingkat dari isi tabel ini, maka langsung saya kasih positif semua.
Gain terukurnya itu hasilnya seperti ini. 10,2, 104,2, 700, dan untuk gain 5.000 itu 350. Selanjutnya, gain DB. Di gain DB ini sudah saya hitung dengan rumus 20 log gain. 20 log 1, 20 log 10, 20 log 100, 20 log 1000, dan 20 log 5000. Hasilnya itu adalah 0, 20, 40, 60, dan 74. Seperti ini. Oh ya, sebelumnya itu tuh kita harus mencari nilai dari R1 dan R2 itu dari gain 5000. Tapi ini sudah saya masukkan R1 itu 1 kilo ohm dan R2 itu 5000 kilo ohm dari gain 5000. Sebelum kita ke next step, saya akan menunjukkan bentuk gelombang dari rangkaian inverting ini. Saya akan menunjukkan bentuk gelombangnya. Nah, bentuk gelombang dari rangkaian inverting adalah seperti ini. Sedikit kita mengingat teori dari rangkaian inverting. Rangkaian inverting teorinya itu kan berbunyi jika kalau inputnya itu positif, maka outputnya itu berkeluaran negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, di gelombang ini bisa kita lihat kalau input itu positif, outputnya negatif. Dan saat input negatif, output positif. Dan begitu terus. Jadi bisa dikatakan kalau rangkaian ini benar kalau rangkaian inverting, penguat inverting. Oke, selanjutnya di next step atau next percobaan, kita tuh harus mencari beda tegangan yang terjadi pada resistor seri. Dan di sini saya akan menggunakan R1 sebagai untuk menghitung beda tegangan yang terjadi. Untuk itu kita juga harus butuh alat tambahan, yaitu voltmeter. Kita pasang seperti ini. Dan ini kita ubah menjadi milivolt. Nah, seperti ini. Nah, kan kita harus mencari beda tegangan yang terjadi. Lah, saya mengambil salah satu dari R, yaitu R1. Kita langsung run saja. Nah, close. Nah, ini adalah beda tegangan yang terjadi seperti ini. Nilainya berubah-ubah terus. Seperti ini. Nah, oke, kita hapus. Kita langsung ke next step saja. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Langkah ke-8 atau percobaan ke-8. Dengan mengganti nilai C1, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi tinggi sebesar 12 kHz. Catat besarnya kapasitor tersebut. Di sini saya menggunakan rumus perhitungan untuk menentukan berapa kita harus mengganti nilai C1. Dengan rumus seperti ini. VC sama dengan 1/2pi kali RC. Pi yang kita pakai itu 3,14, R-nya yaitu 10 kilo ohm. Kita masukkan saja, ini kan frekuensinya 12 kHz, kita masukkan dan mendapatkan hasil 1,3 nanofarad. Selanjutnya, ini sebenarnya itu sama kayak percobaan ke-8, bedanya itu kalau ini mengganti nilai C2. Kita masukkan rumus seperti tadi dan mendapatkan hasil 1,5 mikrofarad. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Di tugas ini kita harus membuat dua sistem penguat, yang keduanya itu memiliki dua masukan yang sama, tetapi keluarannya itu berbeda fasa 180 derajat. Dan kedua keluarannya mempunyai amplitudo yang sama. Kedua penguat tersebut memiliki titik roll off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari kedua penguat tersebut. Dua penguat yang dimaksud itu adalah yang kita bahas tadi, yaitu rangkaian penguat inverting dan non-inverting. Kita langsung misalkan kalau RF itu 10 kHz dan R1 itu 5 kHz. Kita masuk ke inverting terlebih dahulu. Nah, di inverting ini
dengan rumus gain yaitu RF dibagi R1, RF-nya kita masukkan yaitu 10.000 dibagi 5.000 sama dengan 2. Dan kita ubah ke dB, yaitu sebesar 6,02 desibel. Dan di non-inverting. Di non-inverting itu rumusnya gain sama dengan 1 plus RF per R1 dengan hasil 3, dan kemudian kita ubah ke dB yang hasilnya itu 9,54 desibel. Bisa kita lihat kalau dua rangkaian penguat dengan input yang sama memiliki hasil yang berbeda. Seperti inilah pembuktiannya. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan. Jika Anda menggunakan IC linear OP-AMP sebagai penguat inverting, sinyal masukan diumpankan ke kaki ini diumpankan ke kaki negatif karena penguat inverting. Sudah saya jelaskan sedikit pada saat awal di gambar rangkaian tadi, kita sudah bisa membedakan dari gambar pun kalau perbedaan inverting itu masuknya di negatif, kalau non-inverting inputnya itu masuknya ke positif. Oke, kita lanjut. Next. Pertanyaan nomor 2. Pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 200 kilo ohm dan R1 1 kilo ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan rumus ini. Gain sama dengan 1 plus R2 dibagi R1 sama dengan 1 plus 200 bagi 1, yaitu gain sama dengan 1 plus 200 sama dengan 201 kalinya, kita ubah ke dalam dB, yaitu 20 log 201 sama dengan 46,063 desibel. Next. Pertanyaan nomor 3. Dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar. Dari data komponen tersebut, ketentuan nilai impedansi input tipikal itu sebesar 75 ohm. Oke, next pertanyaan. Dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi. Mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi yang dapat mempengaruhi impedansi output itu sendiri. Di mana semakin besar kapasitor, maka semakin kecil batas frekuensinya. Begitu pula semakin kecil kapasitor itu, maka semakin besar batas frekuensinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di rangkaian penguat inverting. Langsung saja kita masuk ke rangkaian penguat non-inverting. Rangkaian penguat non-inverting. Ini adalah tabel pengamatannya. Di sini kita harus mencari R input, R3, R out, dan gain dB. Tapi di sini saya sudah mengisi semuanya agar untuk mempersingkat waktu. R3 itu rumusnya adalah R1 sama dengan R2 diparalelkan R3. Dengan R1 itu 100 ohm dan R2 itu 0,9 kilo ohm. Didapat R3-nya itu 112,5 ohm. Dan selanjutnya itu 101,02 ohm dan dengannya rumus sama juga dapat 100,1 ohm. Selanjutnya R input ini itu adalah sama dengan R3. Nah, jadi hasil R input itu sama dengan R3. Bedanya itu kalau di tabel ini diketahui kalau R input itu harus dalam satuan mega ohm. Jadi kita rubah ini ke dalam mega ohm, yaitu sebesar 1,13 kali 10 pangkat min 4. Dan yang bawahnya itu 1,01 kali 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 4. Oke, selanjutnya kita mencari R out. R out di sini itu rumusnya adalah R3 ditambah R2. Jadi hasilnya itu adalah 1,01 kilo ohm, 10 kilo ohm, dan 100 kilo ohm. Dan di gain dB. Gain dB itu rumusnya masih sama kayak tadi, yaitu 20 log gain. Gain itu diambil dari sini, yaitu 20 log 10, 20 log 100, dan 20 log 1000. Dengan hasilnya yaitu 20, 40, dan 60. Oke, mungkin itu. Mari kita coba masuk ke bentuk rangkaian dari penguat non-inverting agar pembahasannya lebih jelas.
Oke, ini kita masuk ke rangkaian non-inverting. Nah, ini adalah bentuk rangkaiannya ya. Dari non-inverting, di sini kita langsung saja mencari beda pengaruh dari RL sama C di sini. Pengaruhnya itu di V-out-nya. Jadi kalau saat kita pasang RL sama C, V output-nya itu akan turun setengahnya saat tidak dipasang. Coba kita buktikan ya. Jadi intinya kalau RL sama C itu tidak kita sambung atau tidak kita kaitkan, maka V output-nya itu akan lebih besar 2 kalinya saat kita kaitkan. Mari kita buktikan saja biar lebih enak. Kita kesampingkan dulu bentuk gelombangnya. Kita fokus di sini. Nah, di sini saya mengambil V inputnya itu nilai paling besar karena ini kan nilainya berubah-ubah terus. Jadi saya mengambil salah satu V inputnya itu nilai terbesar. Nah, saya mengambil V inputnya itu 0,09 volt. Di sini tertera kalau V outputnya itu 9,61 volt saat RL sama C itu tidak diajak atau tidak dikaitkan. Seperti ini bentuknya. Oke, dan mari kita coba kita kaitkan. Oke, kita kaitkan, kita pasang ini, masuk. Ini, sini aja. Oke, mari kita lihat. Dengan sama seperti tadi, V inputnya kita buat 0,09. Nah, sama kan? Kita lihat V outputnya. V output, maaf, ini nggak ikut. Ini nggak ikut. Oke, mari kita ulangi lagi. Kita cari 0,09. Nah, 0,09 ya. Kita lihat V output-nya itu adalah 4,7 volt. Nah, itu kan ibaratnya seperti setengahnya tadi ya. Kalau tadi kan 9,61 volt saat RL sama C itu tidak dikaitkan. Kalau saat dikaitkan itu V output-nya itu akan menurun menjadi 4,7 volt atau setengahnya tadi. Selanjutnya mungkin kita melihat bentuk gelombangnya saja. Seperti apa bentuk gelombangnya? Oke. Nah, seperti ini kita besarkan. Nah, kalau penguat non-inverting itu bentuk gelombangnya secara teori, kalau inputnya positif, maka bentuk gelombang outputnya itu akan positif. Kalau inputnya negatif, outputnya itu akan negatif. Bisa kita lihat ya, inputnya itu positif, outputnya positif, terus berlanjut terus. Nah, jadi penguat non-inverting itu cirinya seperti ini. Kalau non-inverting itu cirinya seperti ini. Kalau penguat inverting, cirinya itu seperti tadi. Kalau inputnya itu positif, maka outputnya itu akan berlawan dari inputnya. Jadi akan ke bawah nanti. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita harus mencari bentuk gelombangnya itu saat tidak terpotong itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan di gain berapa nih? Gain 10 ya. 100 0,9 di gain 100 itu kan bentuk gelombangnya itu kan bentuk gelombang outputnya itu tidak terpotong. Intinya seperti ini. Kita run lagi. Nah, bentuk outputnya itu sudah terpotong. Seperti ini. Nah, sedangkan pada saat kita masuk ke gain 1000 ini, kalau R1-nya itu 100, R2-nya itu 9,9 kilo ohm, dan R3-nya itu 100,1 ohm, maka outputnya itu akan terpotong. Mari kita coba agar lebih percaya. R1 100, R3 100,1,
Dan R2 itu 99,9 kilo ohm. Seperti ini. Mari kita lihat bentuk gelombangnya, apakah terpotong atau tidak. Nah, bentuk gelombangnya akan terpotong seperti ini ya. Akan terpotong. Jadi saat di gain 1000, bentuk gelombang outputnya itu akan terpotong seperti ini. Terpotong. Tidak sinus tapi terpotong. Tep gitu. Oke, kita kembali ke PowerPoint lagi. Tugas. IC MC3403 adalah IC dengan jumlah penguat operasional di dalamnya ada 4 buah. Rancanglah sistem penguat beberapa tingkat dengan penguat operasional tersebut. Nah, ini adalah bentuk gambarnya dari tugas yang sudah diberikan. Seperti ini. Kita lanjut. Pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 100 kilo ohm dan R1 itu 1 kilo ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan rumus gain sama dengan 1 plus R2 dibagi R1 sama dengan 1 plus R2-nya itu 100, R1-nya itu 1. Gainnya sama dengan 1 plus 100 sama dengan 101 kalinya. Kita ubah ke dB, yaitu 20 log 101 sama dengan 40,086 desibel. Pertanyaan kedua. Dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar 75 ohm. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan mengganti kapasitor kopling C2 menjadi lebih besar, maka akan menyebabkan batas frekuensi bawah menjadi, jika kapasitor kopling C2 itu diganti menjadi lebih besar, maka batas frekuensi bawah akan menjadi lebih kecil, karena kapasitor C2 berfungsi sebagai kopling pada rangkaian penguat ini. Nah, mungkin ini adalah singkat penjelasan yang bisa saya jelaskan pada saat ini. Jika pada saat saya menyampaikan ada kesalahan atau ada kekeliruan saat saya membicarakannya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.